Kurobek baju mantan ibu mertuaku di depan anak kesayangannya, biar mereka sadar kalau aku sudah jauh di atas mereka. Aku Winda, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setidaknya, itulah yang kupikirkan setiap kali aku bangun pagi-pagi dan langsung menuju gudang beras milik Bu Sari, ibu mertuaku. Aku sudah menikah dengan Andi selama 3 tahun, tapi rasanya bukan kebahagiaan yang kudapatkan dari pernikahan ini. Sebaliknya, aku merasa seperti seorang buruh yang tak dihargai, bahkan oleh keluarga sendiri. Setiap hari, rutinitasku dimulai dengan membersihkan rumah mereka sebelum matahari terbit. Lalu, aku harus segera bergegas ke gudang beras, tempat aku bekerja sebagai bendahara. Ya, meskipun aku adalah menantu mereka, aku tetap harus bekerja layaknya pegawai biasa. Gajiku sangat kecil. Bahkan, kadang-kadang aku harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli alat tulis atau kebutuhan lain di gudang karena Bu Sari selalu pelit soal anggaran. Namun, masalah terbesarku bukanlah soal gaji. Masalah utamaku adalah Bu Sari. Ia adalah wanita yang keras kepala, angkuh, dan suka mempermainkan orang lain. Dari awal pernikahanku dengan Andi, ia tidak pernah menyukaiku. Ia sering berkata bahwa aku tidak cukup baik untuk anaknya. Entah apa maksudnya. Tapi kata-kata itu selalu membuat dadaku sesak. Puncaknya adalah ketika ia mulai menuduhku mencuri. Awalnya hanya tuduhan kecil-kecilan, seperti aku mengambil sedikit beras dari gudang untuk dimasak di rumah. Tapi lama-lama tuduhan itu semakin besar. Suatu hari, ia bahkan berteriak-teriak di depan semua pekerja bahwa aku telah mencuri uang hasil penjualan beras. Tentu saja aku membantahnya, tapi siapa yang akan percaya padaku? Semua orang di sana lebih mendengarkan Bu Sari daripada mendengarkanku. Tidak, hanya itu, Bu Sari juga sering mempermalukanku secara fisik. Salah satu insiden yang paling kuingat adalah ketika ia menarik bajuku hingga sobek saat kami bertengkar di gudang. Aku masih ingat bagaimana raut wajahnya yang dingin dan penuh kemarahan. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya waktu itu. "Kalau kamu tidak suka di sini, pergi saja." Andi, suamiku, selalu diam saja saat melihat perlakuan ibunya padaku. Kadang-kadang, aku berharap dia akan membela aku setidaknya sekali saja. Tapi tidak, dia hanya menundukkan kepala dan berkata, "Ibu benar, Win. Mungkin kamu harus lebih sabar." Sabar? Bagaimana bisa aku bersabar jika setiap hari aku direndahkan dan diperlakukan seperti sampah? Aku mencoba bertahan demi pernikahanku. Aku berpikir, mungkin suatu hari nanti Bu Sari akan menerimaku. Mungkin suatu hari nanti Andi akan sadar bahwa aku butuh dukungan darinya. Tapi ternyata, harapanku hanyalah ilusi belaka. Perlakuan buruk Bu Sari semakin menjadi-jadi, dan Andi tetap memilih diam, bahkan ia mulai ikut menyalahkanku atas masalah-masalah kecil di rumah tangga kami. Suatu malam, setelah seharian bekerja di gudang, aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang hancur. Saat itu, Bu Sari kembali menuduhku mencuri uang. Kali ini, tuduhannya lebih serius. Katanya aku telah menggelapkan sejumlah besar uang hasil penjualan beras minggu lalu. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak melakukan apapun, tapi ia tidak mau mendengarkanku. Malam itu, Andi dipanggil oleh ibunya ke ruang tamu. Aku mendengar mereka berbicara dari balik pintu. "Ibu, mungkin kita harus mempertimbangkan," kata Andi ragu-ragu. "Mempertimbangkan apa? Dia jelas-jelas mencuri. Ceraikan dia, Andi," potong Bu Sari dengan nada tegas. "Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian.
Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mengusir kalian berdua dari rumah ini. Hatiku remuk mendengar percakapan itu. Aku tahu pada akhirnya Andi akan memilih ibunya daripada aku. Dan benar saja, keesokan harinya, ia datang kepadaku dengan wajah murung. "Winda," katanya pelan, "maafkan aku, tapi aku pikir kita harus berpisah. Itulah titik terendah dalam hidupku. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, tapi juga harga diriku. Aku diusir dari rumah itu tanpa apa-apa, kecuali pakaian yang melekat di tubuhku. Saat aku keluar dari pintu rumah mereka, aku bisa merasakan tatapan dingin Bu Sari di punggungku. Ia tersenyum puas, seolah-olah ia baru saja menang dalam pertarungan panjang melawanku. Namun, di tengah kesedihan yang begitu dalam, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa mereka injak-injak seenaknya. Aku akan bangkit, dan suatu hari nanti, aku akan kembali untuk menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Setelah perceraian itu, hidupku seperti berada di jurang terdalam. Aku kehilangan segalanya. Suamiku, pekerjaanku, bahkan tempat tinggalku. Semua yang kubangun selama 3 tahun pernikahanku dengan Andi lenyap dalam sekejap. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan materi atau status sosial, melainkan harga diriku sendiri. Setiap kali aku memandang cermin, aku hanya melihat bayangan wanita lemah yang direndahkan oleh keluarga suaminya. Aku mencoba untuk tidak menyerah. Meski tubuhku lelah dan hatiku hancur, aku tahu bahwa aku harus bangkit dari semua ini. Dengan sisa-sisa tabungan yang kumiliki, aku menyewa sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari mewah. Dindingnya retak-retak, kasurnya keras, dan air keran sering macet. Tapi setidaknya, aku punya tempat untuk pulang setelah seharian mencari pekerjaan baru. Pada awalnya, semuanya sangat sulit. Aku mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, tapi hampir semuanya ditolak. Ada yang bilang, aku kurang pengalaman. Ada juga yang meragukan kemampuanku karena statusku sebagai janda. Kadang-kadang, aku merasa ingin menyerah saja. Tapi ketika aku mulai merasa putus asa, aku selalu ingat wajah Bu Sari yang tersenyum, puas saat ia berhasil mengusirku dari rumah mereka. Itu cukup untuk membuatku bangkit kembali. Suatu hari, aku mendengar kabar tentang lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan besar bernama PT Berlian Pangan Nusantara. Perusahaan itu adalah salah satu produsen beras terbesar di daerah kami. Awalnya, aku ragu untuk melamar karena aku takut akan ditolak lagi. Namun, setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, apa yang bisa lebih buruk daripada situasi yang sedang kuhadapi sekarang? Aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki, sebuah blus polos warna biru tua dan rok hitam sederhana, lalu pergi ke kantor pusat PT Berlian Pangan Nusantara. Saat aku tiba di sana, aku merasa canggung. Semua orang tampak begitu profesional dan rapi. Aku merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan besar. Tapi aku tetap teguh. Aku memberikan CV-ku kepada resepsionis, dan beberapa menit kemudian, aku dipanggil masuk ke ruang wawancara. Di dalam ruangan itu, aku bertemu dengan Pak Rudi, pemilik perusahaan. Ia adalah pria paruh baya dengan senyum ramah dan aura yang menenangkan. Ketika ia membaca CV-ku, aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Apakah ia akan menolakku juga? Namun, setelah beberapa menit berbincang denganku, Pak Rudi tersenyum lebar. "Bu Winda," katanya,
Saya lihat Anda memiliki pengalaman bekerja di gudang beras. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami sebagai manajer operasional? Kami sedang membutuhkan seseorang yang bisa mengelola distribusi beras secara efisien. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Manajer operasional? Aku? Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku langsung mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak. Saya pasti akan bekerja keras untuk membantu perusahaan ini." Mulai hari itu, hidupku berubah total. Di PT Berlian Pangan Nusantara, aku diberi kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Aku belajar tentang manajemen stok, distribusi barang, hingga strategi pemasaran. Semua ilmu itu sangat berbeda dari apa yang kulakukan di gudang milik Busari. Di sini, aku benar-benar dihargai sebagai seorang profesional. Rekan-rekan kerjaku juga sangat mendukungku, tidak seperti para pekerja di gudang dulu yang hanya menuruti perintah Busari tanpa peduli padaku. Tapi tantangannya tidak berhenti di situ. Sebagai manajer operasional, aku harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa aku layak menduduki posisi itu. Ada kalanya aku harus lembur hingga larut malam. Ada kalanya aku harus menghadapi konflik dengan supplier yang nakal. Dan ada kalanya aku merasa ingin menyerah karena tekanan pekerjaan. Namun, setiap kali aku merasa lelah, aku selalu mengingat kata-kata Busari yang pernah menghinaku. Kamu tidak akan pernah bisa sukses. Kata-kata itu menjadi bahan bakar untuk terus maju. Lambat laun, hasil kerjaku mulai terlihat. Distribusi beras di perusahaan menjadi lebih lancar, stok barang lebih terorganisir, dan omset penjualan meningkat pesat. Pak Rudi sangat puas dengan kinerjaku. Bahkan, beberapa bulan kemudian, ia menaikkan jabatanku menjadi kepala divisi operasional dengan gaji yang jauh lebih besar daripada yang pernah kudapatkan di gudang Busari. Dengan penghasilan baruku, aku mulai membangun hidupku kembali. Aku pindah dari kamar kos sempit itu ke apartemen yang nyaman. Aku juga mulai membeli pakaian baru, tas branded, dan aksesoris lain yang dulu hanya bisa kumimpi-mimpikan. Tapi yang paling membanggakan adalah ketika aku akhirnya bisa membeli mobil pertamaku. Mobil itu bukanlah mobil mewah, tapi bagi seorang wanita yang dulu hanya bisa naik angkot, mobil itu adalah simbol kebebasan dan keberhasilan. Namun, pencapaian terbesarku adalah ketika aku berhasil membeli rumah impianku. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah bukti bahwa aku telah melampaui semua batasan yang pernah dibuat oleh Busari dan mantan keluarga suamiku. Setiap kali aku memandang rumah megah itu, aku merasa lega dan bangga pada diriku sendiri. Meski demikian, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Dendam. Ya. Aku belum sepenuhnya bisa melupakan perlakuan buruk Busari padaku. Setiap kali aku memikirkan bagaimana ia merobek bajuku, memfitnahku, dan mempermalukanku di depan semua orang, amarahku kembali menyala. Aku tahu bahwa aku sudah berhasil membuktikan diriku, tapi rasanya belum cukup. Aku ingin mereka, terutama Busari, merasakan apa yang kurasakan dulu. Suatu hari, saat aku sedang bersantai di teras apartemenku, aku mendapat telepon dari teman lamaku, Ratih. Ia adalah salah satu tetangga di desa tempat mantan keluarga suamiku tinggal. Ratih memberitahuku kabar mengejutkan. Gudang beras milik Busari mengalami masalah besar. Banyak stok beras mereka terkena kutu, sehingga kualitasnya sangat rendah. Para pembeli mulai meninggalkan usaha mereka satu persatu. Mendengar kabar itu, aku tidak bisa menahan senyum kecil di bibirku. Karma, pikirku. Mereka yang dulu sombong dan rakus, kini menuai hasil dari manajemen buruk mereka sendiri.
Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Aku sadar bahwa ada sisi gelap dalam diriku yang ingin balas dendam secara langsung. Aku ingin melihat raut wajah Busari ketika ia menyadari bahwa aku, Winda yang dulu direndahkan dan diusirnya, sekarang berdiri jauh di atas mereka. Itulah awal dari rencanaku. Aku memutuskan untuk kembali ke desa itu. Bukan untuk meminta maaf atau berdamai, tapi untuk menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Aku ingin mereka merasakan apa artinya direndahkan, sama seperti yang mereka lakukan padaku dulu. Setelah mendengar kabar dari Ratih tentang kehancuran gudang beras milik Busari, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di sana, bukan karena aku peduli pada mereka, tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh karma telah berbalik kepada keluarga itu. Jadi, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Aku mulai mengumpulkan informasi melalui beberapa teman lama yang masih tinggal di desa. Dari cerita-cerita mereka, aku mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di gudang beras Busari. Ternyata, masalahnya jauh lebih parah daripada yang kubayangkan. Kutu-kutu yang menyerang stok beras mereka bukan hanya sekadar masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan penyemprotan pestisida. Ini adalah wabah besar yang telah merusak hampir seluruh persediaan beras mereka. Bahkan, beberapa pembeli setia yang dulunya sangat loyal pada produk Busari, kini memilih untuk membeli beras dari kompetitor lain, termasuk PT Berlian Pangan Nusantara, perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Tidak hanya itu, manajemen buruk Busari juga menjadi faktor utama penyebab kebangkrutan mereka. Selama bertahun-tahun, ia hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kualitas produk atau kesejahteraan pekerja. Ia sering memotong anggaran untuk pemeliharaan gudang, sehingga kondisi penyimpanan beras menjadi semakin buruk. Akibatnya, beras-beras itu mudah rusak dan rentan terhadap serangan hama. Para pekerja pun mulai meninggalkan gudang satu persatu, karena upah mereka sering terlambat dibayar. Gudang yang dulu ramai dengan aktivitas kini tampak sepi dan suram. Ketika aku mendengar semua ini, ada bagian dalam diriku yang merasa lega. Rasanya seperti melihat keadilan akhirnya datang kepada mereka. Namun, ada juga sisi gelap dalam hatiku yang masih haus balas dendam. Aku tidak puas hanya dengan mendengar kabar tentang kehancuran mereka. Aku ingin melihat langsung bagaimana Busari dan keluarganya berjuang menghadapi kebangkrutan ini. Aku ingin melihat ekspresi mereka ketika mereka menyadari bahwa dunia tidak lagi berpihak kepada mereka. Maka, aku mulai merencanakan kunjungan ke desa itu. Awalnya, aku ragu apakah ini ide yang baik. Bagaimana jika aku hanya akan membuat diriku sendiri terlihat rendah dengan kembali ke tempat yang penuh kenangan buruk? Tapi kemudian aku ingat betapa mereka telah merendahkanku dulu. Bagaimana Busari merobek bajuku. Bagaimana Andi diam saja saat ibunya memfitnahku. Dan bagaimana mereka semua mengusirku tanpa ampun. Semua itu membuatku yakin bahwa aku harus kembali. Bukan untuk meminta maaf atau berdamai, tapi untuk menunjukkan kepada mereka siapa aku sekarang. Aku mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Aku memilih gaun hitam elegan yang membuatku terlihat profesional namun tetap memesona. Aku juga memakai aksesoris mahal yang kubeli dari hasil kerja keras di PT Berlian Pangan Nusantara. Terakhir, aku memastikan mobil mewahku dalam kondisi prima. Karena aku ingin semua orang di desa itu melihat kedatanganku sebagai simbol keberhasilan. Hari itu tiba. Aku mengendarai mobilku menuju desa tempat mantan keluarga suamiku tinggal. Sepanjang perjalanan, aku merasa campuran antara gugup dan bersemangat. Gugup karena aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka ketika melihatku.
dan bersemangat karena aku akhirnya bisa membuktikan bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa mereka injak-injak seenaknya. Ketika aku tiba di depan rumah Bu Sari, aku bisa merasakan tatapan heran dari para tetangga. Beberapa dari mereka bahkan keluar rumah hanya untuk melihat mobil mewah yang kuparkir di halaman. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Itu kan Winda, mantan istri Andi? Wah, dia sudah jadi orang sukses ya? Aku tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke halaman rumah itu. Saat aku sampai di depan pintu, aku mengetuknya dengan tenang namun penuh keyakinan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sana berdirilah Bu Sari. Matanya melebar saat melihatku. Raut wajahnya penuh dengan keheranan dan sedikit ketakutan. "Winda," katanya dengan nada tak percaya, "apa yang kamu lakukan di sini?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin, membiarkan amarah dan kebencian lama kembali menyala dalam diriku. Lalu aku berkata pelan namun tegas, "Bu Sari, aku datang ke sini bukan untuk basa-basi. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu." Sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, aku melihat Andi duduk di sofa dengan wajah murung. Ia tampak jauh lebih tua dan lesu dibandingkan ketika kami masih menikah dulu. Melihatku, ia tampak terkejut, tapi ia tidak mengatakan apapun. Hanya diam, seperti biasa. Bu Sari mengikuti langkahku dengan langkah gontai. Ia mencoba bersikap angkuh seperti dulu, tapi aku bisa melihat kepanikan di matanya. "Apa maksudmu, Winda? Apa yang ingin kamu tunjukkan?" Tanyanya dengan nada defensif. Aku tersenyum sinis. "Kamu ingat ini," kataku sambil menunjuk ke arah bajunya, sebuah blus mahal yang ia kenakan. Baju itu adalah salah satu barang mewah yang ia beli saat usaha berasnya masih berjalan lancar. Sekarang, meskipun usahanya sudah hancur, ia masih mempertahankan gaya hidupnya yang glamour. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab, aku melangkah maju dan dengan cepat menarik bajunya hingga sobek. Suara robekan itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Bu Sari menjerit kaget, sementara Andi hanya duduk terpaku di sofa, tidak berani bergerak. "Ingatlah," kataku dingin, "aku bukan lagi Winda yang dulu kau rendahkan. Aku sekarang berdiri jauh di atas kalian." Bu Sari terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli. Aku melihat rasa malu dan penyesalan di wajahnya, dan itu cukup untuk membuatku merasa puas. Aku tidak butuh permintaan maaf darinya. Yang aku butuhkan adalah membuktikan bahwa aku sudah melampaui semua batasan yang pernah mereka buat untukku. Setelah itu, aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika aku masuk ke mobil mewahku, aku bisa merasakan tatapan tetangga-tetangga yang masih berkerumun di halaman. Ada yang menggeleng-geleng kepala, ada yang tersenyum tipis, tapi semuanya tampak terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam mobil, aku menghela napas panjang. Aku merasa lega, seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi membenci mereka, karena aku tahu bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Karma telah berbicara, dan aku hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan itu. Setelah meninggalkan rumah Bu Sari dengan perasaan lega, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak besar dalam hidupku. Aku telah menyelesaikan sesuatu yang selama ini mengganjal di hatiku, balas dendam atas semua penderitaan yang mereka timpakan padaku. Namun, meskipun aku merasa puas,
Ada bagian dalam diriku yang masih belum sepenuhnya tenang. Ada banyak emosi yang bercampur aduk di dalam hati. Kelegaan, kemarahan, bahkan sedikit rasa bersalah. Aku melajukan mobil mewahku menjauh dari desa itu, sambil memandang pantulan matahari sore di kaca spion. Pikiranku mulai berkelana ke masa lalu, ke momen-momen ketika aku masih menjadi bagian dari keluarga itu. Aku ingat bagaimana aku dulu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari Bu Sari dan Andi, tapi semuanya sia-sia. Mereka tidak pernah melihatku sebagai seseorang yang layak dihargai. Sekarang, setelah apa yang kulakukan hari ini, aku sadar bahwa usaha mereka untuk merendahkanku justru menjadi alasan utama aku bisa bangkit sejauh ini. Namun, ada satu hal yang terus terngiang-ngiang di pikiranku. Ekspresi wajah Andi saat aku merobek baju Bu Sari. Ia tidak marah atau mencoba membela ibunya seperti yang biasa ia lakukan dulu. Sebaliknya, ia hanya diam, dengan mata tertunduk dan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan padaku, ataukah ia hanya merasa malu karena situasi yang memalukan itu. Tapi entah kenapa, tatapan matanya membuatku merasa sedikit iba. Meski begitu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Apapun yang terjadi antara aku dan Andi sudah berakhir. Aku tidak lagi mencintainya, dan aku yakin dia juga tidak lagi memiliki perasaan apapun untukku. Kami hanyalah dua orang yang pernah terhubung oleh ikatan pernikahan, tapi kini telah berjalan di jalan yang berbeda. Jika dulu aku merasa sakit hati karena keputusannya untuk menceraikanku, sekarang aku hanya merasa lega karena aku telah bebas dari belenggu itu. Saat aku sampai di apartemenku, aku langsung duduk di sofa dengan lemas. Hari ini terasa begitu panjang dan melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran yang masih dipenuhi dengan bayangan-bayangan masa lalu. Namun, di tengah keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang dendam. Balas dendam yang kulakukan tadi bukanlah tujuan akhir hidupku. Itu hanya cara untuk menutup luka lama dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah lebih kuat daripada mereka. Tapi sekarang, setelah semuanya selesai, aku harus fokus pada masa depanku. Aku tidak ingin terjebak dalam siklus amarah dan kebencian yang hanya akan merusak diriku sendiri. Esok harinya, aku memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasa. Di kantor PT Berlian Pangan Nusantara, aku berusaha melupakan semua yang terjadi kemarin. Aku tahu bahwa aku harus tetap profesional dan fokus pada karierku. Lagi pula, aku sudah bekerja sangat keras untuk mencapai posisi ini, dan aku tidak ingin membuang waktu dengan memikirkan mantan keluargaku yang sudah hancur itu. Namun, ada satu hal yang tak terduga terjadi di tempat kerja. Saat aku sedang rapat dengan tim operasional, Pak Rudi, bosku, tiba-tiba masuk ke ruangan dengan senyum lebar. Bu Winda, katanya, saya baru saja mendapat kabar dari tim marketing. Penjualan kita meningkat drastis minggu ini. Ternyata, banyak pelanggan baru yang beralih dari kompetitor kita. Aku tersenyum tipis. Tapi aku tahu persis siapa kompetitor yang dimaksudnya. Gudang beras milik Bu Sari pasti semakin sepi pembeli setelah insiden kemarin. Aku tidak bisa menyangkal bahwa keberhasilan perusahaan kami sebagian besar disebabkan oleh kegagalan mereka. Tapi aku tidak merasa bersalah. Mereka sendiri yang menciptakan nasib buruk mereka dengan manajemen buruk dan perlakuan tidak adil kepada orang lain, termasuk aku. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa lebih damai dengan diriku sendiri.
Aku menyadari bahwa balas dendam bukanlah solusi untuk semua masalah. Meskipun aku berhasil membuktikan diriku kepada mereka, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Aku mulai lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupku, pekerjaanku yang sukses, rumah baruku yang nyaman, dan kebebasan yang kurasakan setiap kali aku memandang langit sore dari teras apartemenku. Namun, ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Bagaimana kehidupan? Mantan keluargaku sekarang, apakah mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka? Ataukah mereka masih terjebak dalam siklus kebanggaan dan kesombongan yang sama? Suatu sore, Ratih, temanku dari desa, mengirimiku pesan singkat. Ia memberitahuku bahwa kondisi gudang beras milik Bu Sari semakin memburuk. Beberapa pekerja sudah mengundurkan diri, dan para pembeli setia mereka hampir semuanya beralih ke kompetitor lain. Bahkan, ada rumor bahwa Bu Sari sedang mencoba menjual gudang itu karena tidak mampu lagi mempertahankan usahanya. Mendengar kabar itu, aku tidak merasa senang atau puas. Aku hanya merasa lega bahwa karma telah berbicara dengan jelas. Mereka yang dulu sombong dan rakus kini menuai hasil dari tindakan mereka sendiri. Aku tidak lagi membenci mereka, karena aku tahu bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Di malam hari, aku duduk di teras apartemenku sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa aku sudah melampaui semua batasan yang pernah mereka buat untukku. Aku tidak lagi menjadi wanita lemah yang direndahkan dan diusir seenaknya. Aku sekarang adalah Winda yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku lagi. Aku akan terus maju, mengejar impian-impian baru, dan menikmati hidup yang sudah kuperjuangkan dengan susah payah. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunjungan terakhirku ke rumah mantan keluarga suamiku. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar langsung dari mereka, meskipun sesekali Ratih masih mengirimiku update tentang situasi di sana. Menurutnya, gudang beras milik Bu Sari akhirnya benar-benar tutup. Usaha yang dulunya menjadi sumber kebanggaan keluarga itu kini tinggal kenangan pahit bagi mereka. Bahkan rumah besar mereka pun mulai terlihat tak terawat. Cat dindingnya memudar, halaman depan dipenuhi rumput liar, dan mobil mewah yang dulu sering dipamerkan oleh Bu Sari sudah tidak ada lagi. Aku tidak merasa senang atau puas atas semua ini. Sebaliknya, aku merasa lega karena karma telah berbicara dengan jelas. Mereka yang dulu sombong dan angkuh kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Tapi yang lebih penting, aku tidak lagi membenci mereka. Aku sudah melepaskan semua amarah dan dendam yang selama ini menghantuiku. Bagiku, kehidupan mereka sekarang adalah cerminan dari apa yang mereka tanam di masa lalu. Dan aku sudah melangkah jauh dari bayang-bayang itu. Hidupku sekarang jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Di PT Berlian Pangan Nusantara, karierku semakin cemerlang. Setelah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi beras, aku dipromosikan menjadi Direktur Divisi Logistik. Jabatan baru ini membawa tanggung jawab yang lebih besar, tapi juga memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bisnis dan manajemen. Aku merasa bangga pada diriku sendiri, karena semua pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan tanpa henti. Tidak hanya soal karier, hidup pribadiku juga mulai berubah. Rumah baruku yang megah kini menjadi tempat pelarian favoritku setelah seharian bekerja. Setiap sore, aku akan duduk di teras,
sambil menikmati secangkir teh hangat dan memandangi matahari terbenam. Ada kedamaian dalam rutinitas sederhana seperti itu. Kedamaian yang dulu tidak pernah kurasakan ketika aku masih hidup bersama keluarga Andi. Namun, ada satu hal baru yang mulai masuk ke dalam hidupku. Cinta. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri acara networking di sebuah hotel mewah, aku bertemu dengan Budi, seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi. Ia adalah pria yang hangat, humoris, dan sangat mendukungku. Kami mulai berbincang panjang lebar tentang pekerjaan, impian, dan pandangan hidup kami masing-masing. Dari percakapan itu, aku menyadari bahwa ia adalah seseorang yang bisa memahami perjuanganku tanpa menghakimi. Kami mulai sering bertemu setelah itu. Budi sering mengajakku makan malam atau sekadar minum kopi di kafe favoritnya. Setiap kali bersamanya, aku merasa nyaman dan tenang. Ia tidak pernah mencoba mengubahku atau memaksaku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Sebaliknya, ia selalu mendengarkanku dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan ketika aku membutuhkannya. Perlahan-lahan, aku mulai membuka hatiku padanya. Suatu malam, setelah kami menonton film di bioskop, Budi menggenggam tanganku dengan lembut. "Winda," katanya pelan. "Aku tahu kita belum lama saling mengenal, tapi aku merasa nyaman bersamamu. Kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh inspirasi. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bahwa aku layak dicintai dan dihargai. Aku tidak lagi merasa seperti wanita lemah yang direndahkan oleh orang lain. Aku adalah Winda yang kuat, yang telah melalui banyak rintangan dan berhasil bangkit dari keterpurukan. Aku juga merasa nyaman bersamamu, Budi, kataku dengan nada tulus. Terima kasih sudah membuatku merasa istimewa. Hubungan kami semakin serius dari waktu ke waktu. Budi tidak hanya menjadi pasangan romantis, tapi juga sahabat yang selalu ada di sisiku. Ia mendukungku dalam setiap langkah karierku, bahkan membantu memberikan ide-ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi di perusahaan. Bersamanya, aku merasa bahwa hidupku semakin lengkap. Namun, ada satu hal yang masih kuingat dari masa laluku. Pelajaran tentang harga diri dan kebebasan. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku atau mengambil keuntungan dariku. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Aku juga sadar bahwa balas dendam bukanlah solusi untuk semua masalah. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan kepala tegak dan hati yang damai. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah baruku, aku memandangi matahari terbenam dengan senyum tipis di wajahku. Aku memikirkan semua yang telah kulalui, penderitaan, perjuangan, keberhasilan, dan akhirnya kedamaian. Aku tidak lagi merasa marah atau dendam pada mantan keluargaku. Aku hanya merasa lega karena aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melampaui semua batasan yang pernah mereka buat untukku. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang memenuhi paru-paruku. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tapi aku juga tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu bahwa aku bisa mengatasi apapun yang datang menghadang. Di akhir hari itu, aku memutuskan untuk menulis surat singkat kepada diriku sendiri. Surat itu berisi pesan-pesan yang ingin kuingat di masa depan. Untuk Winda di masa depan, jangan pernah lupa bahwa kamu adalah wanita yang kuat,
mandiri, dan penuh percaya diri. Kamu sudah melewati banyak rintangan, dan kamu akan terus melakukannya. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu atau mengambil keuntungan darimu. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Teruslah maju, nikmati setiap momen, dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci meja kerjaku. Aku tahu bahwa suatu hari nanti, jika aku merasa ragu atau lelah, aku bisa membaca surat itu untuk mengingatkan diriku sendiri tentang betapa jauhnya aku telah melangkah